rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm bab yang ke-36. Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifah. Bab tentang seorang yang mendengarkan sesuatu, ilmu, termasuk juga berita-berita, informasi-informasi, kabar-kabar yang kita dengar, yang kita lihat, termasuk juga yang kita lihat. Karena bukan cuma yang didengar saja yang terkadang kita tidak paham, yang kita lihat bahkan itu lebih sering keliru. Kita melihat sesuatu, kemudian kita ambil kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita lihat, ternyata yang kita simpulkan itu keliru. Jadi Imam Bukhari mengatakan siapa yang mendengarkan sesuatu faraja', dia menanyakannya, dia meminta penjelasan, meminta kejelasan, hatta ya'rifah, sampai dia mengetahui dengan benar, memahami dengan benar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Makanya Abu Thayyib Al-Mutanabbi mengatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Tampak banyak keburukan yang terjadi atau kekeliruan yang dipahami dari ucapan yang benar. Ucapannya benar. Kadang ayat, hadis, perkataan ulama, semuanya benar. Tapi yang jadi masalah, wa afatuhu minal fahmis saqim. Kekurangannya, penyebabnya adalah pemahaman yang rusak. Salah memahami ayat, salah memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah memahami ucapan-ucapan ulama, dan hampir semua penyimpangan, kerusakan, kesesatan itu banyak dari disebabkan karena ini, pemahaman yang keliru. Keliru memahami ayat, keliru memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa kita harus merujuk kepada pemahaman salaf. Kita harus memahami Al-Quran, memahami hadis sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah generasi yang paling benar pemahamannya, benar cara beragamanya, yang paling benar cara pengamalannya, cara dakwanya dalam segala hal. Bukan cuma akidahnya yang benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, cara berdakwanya benar, cara bermuamalahnya benar. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang benar. Kenapa? Di antara sebabnya ini, para sahabat ketika mendengar sesuatu, baik Nabi menyampaikan ayat, Nabi menyampaikan hadis, ketika mereka tidak paham, ditanyakan. Mereka berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Al-Quran turun mengomentari apa yang mereka perbuat, mengkritiki apa yang mereka perbuat. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada mereka, berkisah tentang mereka, bercerita tentang mereka. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan langsung kenapa Nabi mengucapkan hadis-hadis tersebut. Sehingga ketika ada sesuatu yang mereka tidak pahami, mereka pasti tanyakan. Tidak mungkin
semangatnya sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mengambil ilmu, memahami ilmu, itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menyaingi semangat para sahabat dalam memahami agama ini. Ya. Jadi orang yang mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu, kemudian dia menanyakannya, mencari kebenarannya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Harus tabayyun, perjelas. Apakah informasi yang saya dengar ini benar seperti itu? Benar kejadiannya? Apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, itu adalah sesuatu yang benar? Itu harus diperjelas. Sampai kita paham, sampai kita mengerti hakikatnya. Yang jadi masalah orang yang mudah tergesa-gesa, cepat mengomentari, cepat mengambil kesimpulan, cepat menyebarkan sesuatu sebelum dia menanyakan secara detail, menanyakan dengan baik, mengetahui secara jelas apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian dia bersikap. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min. Banyakkan mereka ketika mendengarkan suatu berita, baik itu berita tentang kebaikan, keamanan ataupun keburukan, rasa takut, mereka langsung sebar tanpa menanyakan, tanpa mengetahui hakikatnya itu berita. Seharusnya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, kepada ulama, kepada umara, kepada ahli ilm yang lebih memahami sesuatu dengan baik, yang lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Dan di sinilah juga kelebihannya orang yang mengambil ilmu secara langsung daripada yang hanya menonton atau hanya membaca buku sendiri. Kenapa? Karena ketika kita duduk bermajelis ilmu, duduk di hadapan ulama, kita bisa langsung menanyakannya. Jika ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita bisa bertanya langsung. Sehingga kita tidak keliru dalam memahami ilmu yang kita dengarkan. Tapi kalau di media-media terkadang sulit. Kalau mungkin ada kolom komentar, tapi siapa yang menjawab komentar itu? Kalau pemilik channelnya siap, artinya punya waktu, alhamdulillah, kadang menjawab. Oh ini maksudnya ini maksudnya itu. Dan itu sedikit, jarang. Coba lihat video-video kajian, jarang ada yang bertanya di bawah itu. Jarang ada yang menanyakan sesuatu. Karena mungkin juga berpikir, mungkin ustaznya juga tidak baca juga. Apalagi kalau buku, dia sendiri yang baca buku. Dan dia berusaha memahami sendiri, dan ini yang banyak. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, mau belajar sendiri sebelum memiliki dasar-dasarnya. Makanya ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kathura khata'uhu sawabah. Man kana syaikhuhu kitab, siapa yang gurunya hanya buku saja, selalu berpedoman kepada buku-buku saja. Syukur-syukur kalau buku-bukunya buku-buku Ahlussunnah. Mengapa kalau dia baca buku-buku yang menyimpang? Dari mana tahu kalau itu buku menyimpang? Cuma karena bagus. Karena terkadang ada buku-buku ahli bidah, itu bahasanya indah, bahasanya ringan, bahasanya mudah. Terkadang orang yang pemula itu lebih senang dengan buku-buku seperti itu. Lebih mudah masuk ke pemikirannya, karena mudah bahasanya, pandai dalam memaparkan sesuatu. Ada terkadang buku-buku
ahli sunnah yang berada di atas manhaj yang benar, tapi mungkin berat penyampaiannya, sehingga tidak mudah diterima, atau tidak viral, penulisnya tidak terkenal. Terkadang orang awam melihat itu, oh bestseller, sudah dibeli. Jadi sulit dia membedakan mana buku yang baik, kalaupun itu buku-bukunya semuanya ahli sunnah, memahaminya juga bisa jadi keliru. Dan tidak sedikit ulama yang menuliskan suatu ilmu, tidak semua yang di pikirannya dia bisa tuangkan. Bisa jadi dia anggap itu suatu yang sudah jelas, ketika dibaca orang lain ternyata tidak jelas, pemahaman orang beda-beda. Belum lagi kalau buku-buku itu buku-buku turath, buku-buku ulama-ulama mutakaddimin, bahasanya menyesuaikan orang-orang di masanya, menyesuaikan tingkat pemikiran orang-orang di masanya, sehingga terkadang bahasanya sulit, bahasanya berat. Sebenarnya tidak berat di masanya, cuma di masa kita agak berat. Tapi di masa mereka itu wajar, biasa. Bahasa-bahasa seperti itu mudah, ringan, singkat, padat. Tapi kalau buku-buku di masa sekarang itu butuh dipaparkan, butuh dijelaskan, bahasanya harus ringan. Sekalipun demikian terkadang masih ada saja yang tidak paham, masih ada saja yang kurang paham. Sehingga ketika tidak paham, ini jadi masalah. Terkadang dia tidak berusaha menanyakannya, tidak berusaha meminta penjelasan, tapi dia menarik kesimpulan sesuai dengan pemahaman kelirunya tersebut. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari berkata, haddatsana Adam. Bukan, sebelah. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Nafi' ibnu Umar. Qala haddatsana ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abi Mulaika. Nusiba ila jaddi. Ya, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abi Mulaika. Anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat la tasma'u syai'an ta'rifuhu la ta'rifuhu. Kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak mendengar sesuatu yang tidak dia paham kecuali dia menanyakannya, kecuali dia memperjelasnya, minta penjelasan. Raja'ah artinya dia bertanya ulang. Hatta ta'rifah, sampai dia paham, sampai dia jelas. Ini semangatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah di antara sebab kenapa Aisyah wanita yang paling banyak ilmunya, wanita yang paling banyak ilmunya, sahabiyat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan yang paling faqih. Karena itu semangatnya dalam bukan cuma mendengar tapi juga menanyakan, semangat mencari tahu. Itu di antara ciri-ciri penuntut ilmu yang sukses. Dia tidak mendengarkan sesuatu yang mengganjal kecuali dia tanyakan. Apapun yang dia tanya, dia tidak pendam di hatinya. Tidak penting sih, tidak perlu ditanyakan. Bahkan terkadang kalau dia tidak bisa mendapatkan, dia cari sendiri jawabannya. Itu termasuk tanda talib ilmi yang sukses. Dia tidak cukup hanya mendengar saja. Dengar. Tapi dia tidak membahas, dia tidak mengkaji, itu sulit itu. Karena ketika kita mengkaji, membahas, buka kitab, baca buku, cari perbandingan, mungkin kita bertanya kepada ustadz, jawabannya mungkin singkat atau terkadang jawabannya kita belum puas.
kita cari sendiri jawabannya. Karena ketika kita cari sendiri, kita bisa dapatkan jawaban yang lebih jelas, jawaban yang lebih luas. Ada perbandingan-perbandingan dan itu bermanfaat sekali. Itu biasanya ilmu-ilmu seperti itu tidak akan kita lupa. Kajian-kajian yang kita kaji, yang kita buka buku, itulah pentingnya kita banyak-banyak duduk di perpustakaan, bukan di HP. Karena sekarang orang pikirannya, buku ada semua di HP, mau cari sesuatu ada di Google. Itu kurang. Sebenarnya simple, enaknya itu karena simpelnya. Tapi faedahnya itu berbeda, jauh beda sekali. Karena dulu waktu saya masih di Mesir itu mendapati masa-masa belum ada internet, belum ada fasilitas maktabah-maktabah itu. Jadi harus kemana-mana, pindah-pindah perpustakaan, cari perpustakaan ini. Jadi ketika buat risalah itu pindah-pindah perpustakaan, tidak ada perpustakaan di rumah. Datang ke perpustakaan ini tidak lengkap, ada bukunya, tidak ada buku lain. Pergi sini lagi, ada bukunya, tidak ada buku lain. Jadi harus ditahu, kalau saya perlu buku ini ada di perpustakaan ini. Kalau buku ini ada di perpustakaan ini. Jadi harus dicatat itu. Dan itu kita akan bisa melihat banyak buku, banyak ilmu. Terkadang kita cari satu hadis. Cari satu hadis, tapi yang kita baca hampir seluruh buku itu kita baca. Hampir seluruh buku itu karena fasilitas belum ada. Program-program takhrij itu belum ada, masih manual. Terkadang cari satu hadis, baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Hanya cari satu hadis. Dan itu tidak boleh cepat-cepat. Karena kalau cepat-cepat jangan sampai kelewatan. Jadi baca satu-satu. Baca satu-satu. Itu beda, keberkahannya berbeda dan lebih melekat. Beda zaman sekarang, ketika muncul. Tapi itu saja yang muncul. Tidak muncul sebelumnya, tidak muncul setelahnya. Dan itu pun tinggal copy paste, pindah, sudah. Kalau tidak, harus dicatat. Tidak ada. Bagaimana caranya? Bukunya tidak bisa dibawa pulang. Masa harus dicatat. Catat, baru sampai di rumah, baru diketik. Pindahkan lagi di risalah. Atau kadang kajian-kajian biasa saja. Ada masalah, seumpamanya ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Terkadang jawaban kurang jelas. Ingin lebih tahu mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Itu terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus. Terkadang kalau saya baca buku atau baca kitab, Syekh Albani mensahihkan. Pas dengar Syekh, hadisnya dhaif katanya. Apa alasannya? Tidak tahu apa, harus dikaji lagi. Cari, ini alasannya. Minimal kita tahu apa alasannya. Kenapa dia mendaifkan, kenapa dia mensahihkan. Itu minimal saja dulu. Apa alasannya? Kenapa ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, apa alasannya? Minimal itu saja dulu. Sebelum kita mentarjih sendiri atau mencari yang lebih kuat. Minimal tahu alasannya. Atau minimal kita tahu bahwa yang berpendapat itu 1, 2, 3, 4. Yang mengatakan haram 1, 2, 3. Yang jelas seorang penuntut ilmu harus kuat itu rasa ingin tahunya. Harus kuat semangatnya untuk berusaha mencari tahu. Nah, ketika kita terbentur, tanyakan, ada saya dapat masalah, kesulitan cari jawabannya, dikasih petunjuk, bagus kau baca buku ini, lihat buku ini, mungkin ada jawabannya di sini, ada. Jadi kalau sudah terbiasa itu akan enak sekali. Sehingga ketika masuk ke media-media, ketika sudah dikenalkan dengan digital-digital, itu digital sudah terasa mudah sekali. Gampang sekali karena sudah terbiasa yang manual. Kalau sudah terbiasa membahas satu masalah dalam buku-buku langsung, masuk ke digital itu terasa enak. Tidak akan keliru. Yang banyak keliru itu dia tidak pernah buka-buka buku yang manual, langsung masuk ke buku-buku yang digital. Itu biasanya banyak kelirunya. Banyak kesalahpahamannya. Karena di antara keutamaannya membaca buku langsung, kitab langsung, kita paham metodenya ulama itu. Kita paham cara penyajiannya. Masing-masing ulama punya cara penyajian sendiri. Punya istilah-istilah sendiri.
punya metode sendiri yang tidak sama dengan penulis-penulis yang lain. Itu kalau kita buka buku, lihat-lihat begini, minimal kita lihat daftar isinya, minimal kita lihat manhajul bahasnya, metode penulisannya, itu sudah cukup itu. Makanya terkadang ada waktu disisipkan untuk datang ke perpustakaan. Kalau bukan perpustakaan, toko buku. Minimal ke toko buku. Biasanya cuma pergi lihat, ada buku baru, ada buku baru. Ini, baca-baca lagi. Kalau ada uang dibeli, kalau tidak ada berdoa saja. Terkadang bagusnya kita ke toko buku, kadang ada muhsinin. Ada muhsinin, mau saya belikan. Alhamdulillah dibelikan lagi. Tapi intinya tujuan utamanya itu bisa lihat minimal lihat judulnya, pengarangnya. Supaya kalau ketika baca-baca buku, oh ada buku ini, oh saya tahu, ada di perpustakaan ini, harganya sekian tapi tidak ada uang. Itu. Tapi kalau kita jarang berinteraksi dengan buku itu kurang berkesan itu ilmu. Jadi ini keutamaannya Aisyah itu setiap mendengar sesuatu dia tidak akan lewatkan kecuali dia bertanya. Di antaranya yang contohnya, sebutkan contohnya, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari, man husiba udziba. Siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Ya, siapa yang dihisab akan diazab. Qalat Aisyah bertanya, mengganjal, ucapan Nabi ini mengganjal di pikiran Aisyah. Fakultu awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang beriman, orang-orang yang mengambil kitabnya, buku amalannya dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sedangkan hadis Nabi mengatakan setiap orang yang dihisab pasti diazab. Jadi Nabi mengucapkan kalimat dengan gaya atau bentuk kalimat yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Siapa yang dihisab, diazab. Man itu tufidul umum. Siapa saja yang dihisab, berarti dia diazab. Sedangkan ayat kan tidak ada orang yang dihisab, tapi hisabnya ringan. Tidak akan dipersulit. Sedangkan kalau diazab berarti dipersulit. Faqala, maka Nabi mengatakan, innama dzalika al-'ard. Jadi yang di ayat itu sifatnya khusus. Jadi tidak ada pertentangan antara al-'am wal khas. Nabi menyampaikan sesuatu dengan sigatul 'am. Sedangkan ayat dengan sigatul khas, artinya bercerita tentang sesuatu yang khusus. Ada orang-orang tertentu yang ketika dihisab, hisabnya ringan. Makanya Nabi mengatakan innama dzalikal 'ard. Yang ringan itu bukan hisab yang sesungguhnya. Dia memang seperti hisab, tapi sebenarnya bukan hisab, cuma 'ard. Cuma dipaparkan saja dosa-dosanya. Kau pernah ini, sudah lewat begitu. Dia mengakui semua perbuatannya. Kau melakukan ini, iya. Tidak membantah, tidak banyak bicara, tidak mendustakan apa yang dia perbuat. Mengakui. Orang kalau diinterogasi, dihukum, kemudian dia, iya betul, sudah aman, dia selesai. Tapi kalau banyak ceritanya, tidak ini itu. Jadi kata Rasul, innama dzalika al-'ard. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir, artinya akan dibentangkan, akan dipaparkan, diperlihatkan semua amalannya. Dan dia diam saja, terima. Walakin man nukishal hisab yahlik. Tapi yang dimaksud man husiba ay man nukisha al-hisab. Artinya dia membantah. Dia berdusta. Kau melakukan ini, tidak, bukan saya mau berdusta lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Saking terbiasanya berdusta di dunia, di akhirat masih mau juga berdusta. Ya. Makanya Nabi mengatakan itu. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi ila al-fujur. Wa innal fujur yahdi ila wa innar rajula la yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Ada orang biasa terlalu sering berdusta sampai dicap, diberikan tabiat pendusta. Pokoknya bicara berdusta. Sampai-sampai biar di neraka berdusta juga. Biar di akhirat masih sempat berdusta, sempat menyangkal. Ingin menyangkal semua dosa-dosanya, menyangkal semua perbuatan-perbuatannya. Inilah yang akan diazab ketika membantah, ketika menyangkal semua yang dia perbuat, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dari hadis ini ada beberapa hal yang kita bisa petik. Tadi saya sudah jelaskan di antaranya semangatnya Aisyah. Semangatnya Aisyah dalam menanyakan segala yang tidak dipahami. Ada riwayat lain atau hadis lain, banyak contohnya. Di antara contohnya ini Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi ini kalau tadi Aisyah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang paham ditanyakan. Hadis ini Aisyah membaca Al-Qur'an. Dia membaca ayat. Mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang kita sekarang ini bukan itu nanti yang akan kita tempati ketika di hari kiamat. Begitu juga langit diganti. Jika membaca ayat ini Aisyah kurang jelas. Mengatakannya Rasulullah, kalau bumi diganti, langit diganti, terus manusia di mana pada waktu itu? Kita ada di mana? Pas sebentar diganti ini bumi, kita ditaruh di mana? Kita diletakkan di mana? Disimpan di mana kita? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak ada satupun ayat yang mengganjal di pikirannya, pasti ditanyakan. Itulah sebabnya kenapa memahami ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang perkara gaib harus kita pahami seperti pemahamannya sahabat. Karena sahabat ketika sesuatu itu mengandung sesuatu yang menyimpang pasti ditanyakan, mengandung sesuatu yang tidak jelas pasti ditanyakan. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat-ayat sifat, Allah punya tangan, Allah punya betis, sahabat tidak mempertanyakannya. Sahabat tidak menyangkalnya. Dia mengatakan, tidak mungkin, masa Allah punya tangan, masa Allah punya betis, masa ini, masa itu. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa mereka memahaminya seperti hakikatnya. Memahami sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan tentu tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, karena tidak mungkin Al-Khaliq disamakan seperti Al-Makhluk. Tapi sifat-sifat itu jelas sehingga tidak perlu ditanyakan. Makanya ketika Nabi mengatakan kepada seorang sahabat atau menyampaikan suatu hadis bahwasanya Allah itu tertawa di hari kiamat, seorang Arab mengatakan, awayadhaku Rabbuna ya Rasulullah, apakah Tuhan kita tertawa ya Rasulullah? Tidak mengatakan bagaimana caranya tertawa, kenapa? Cuma menanyakan lebih jelas. Ya Rasulullah, betulkah Allah itu tertawa? Nah, qala idzan lan na'dimal khair min rabbin yadhak. Kita tidak akan kekurangan kebaikan dari zat Tuhan yang tertawa. Artinya kalau Allah itu tertawa, kalau berarti karunia-Nya akan sangat banyak. Akan memberikan karunia-karunia yang banyak kepada hamba-hambanya. Sahabat di sini tidak mengingkari, tidak mengatakan wah tidak mungkin, kenapa bisa tertawa? Berarti sama seperti tertawa saya, sama seperti tertawanya ini. Jadi ketika Aisyah membaca ayat tidak dipahami, ditanyakan, di mana manusia ketika diganti langit, ketika diganti bumi? Qala Rasulullah ala sirat. Manusia akan ditempatkan di atas sirat. Sirat, jisrun yang ada di antara surga dan neraka. Semuanya di atas itu. Ini saking
besarnya itu sirat itu, saking panjangnya itu sirat. Ini hadis di Sahih Muslim. Kemudian diantaranya juga ini anjuran untuk menanyakan sesuatu yang tidak dipahami. Apa saja yang tidak dipahami itu ditanyakan. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu. Tidak bisa tanyakan, cari orang lain yang bisa menanyakan. Zaman sekarang sudah banyak yang bisa ditanyai. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama seperti hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyhur ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini merasa berat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita tidak menzalimi dirinya? Ini juga ayat sifatnya umum. Ayat sahabat memahami ayat itu secara umum. Lafaznya umum. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Nakira tufidul umum. Zulm apa saja. Sehingga sahabat mengatakan, siapa yang tidak menzalimi dirinya? Siapa yang tidak bermaksiat? Karena maksiat itu sekecil apapun itu zulm. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Sehingga sahabat mempertanyakan itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, laisa dzalik. Bukan zulm secara umum yang dimaksud ayat ini. Innama huwa syirk. Berarti ayat ini lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Kemudian di antara faedah juga hadis ini, seorang guru, seorang ustadz, seorang dai ketika menyampaikan suatu ilmu, kemudian ada yang bertanya, ada yang mendebat, ada yang mempertanyakan, maka harus dia berlapang dada. Selama cara menanyanya, cara membantahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab. Karena terkadang seorang guru itu tidak menjawab atau terkadang marah ketika ditanya karena adabnya saja. Mungkin kurang beradab atau waktunya kurang tepat. Mungkin lagi ada masalah di rumah. Kau pergi bertanya lagi. Terkadang seorang guru itu tidak menjawab atau terkadang memberikan sikap yang kurang baik, atau karena terkadang ingin menguji kesabaran muridnya, atau ingin agar muridnya itu berusaha sendiri mencarinya. Tapi secara umum seorang guru itu harus berlapang dada untuk menerima pertanyaan-pertanyaan atau teguran-teguran atau komentar-komentar dari muridnya. Seperti Nabi SAW, Nabi SAW terbuka selama itu untuk kebaikan, selama itu untuk kemaslahatan, untuk ilmu. Bagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an ketika dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay. Qala thumma birrul walidain. Thumma ay. Qala al-jihad fi sabilillah. Ini terus thumma. Artinya bertanya dijawab, tanya lagi dijawab lagi, bertanya. Kan tekanan seperti itu. Bertanya dijawab, kurang paham lagi, tanya lagi itu, bertanya lagi ini. Tekanan panjang pertanyaan. Dan itu terkadang ada murid-murid seperti itu, 1, 2, 3 ada. Terkadang butuh dikasih. Terkadang ada yang bagus pertanyaannya, terkadang pertanyaannya membuka ilmu. Tinggal itu saja, tinggal diperbaiki caranya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Ini Rasulullah menyampaikan hal itu kepada saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seandainya saya terus bertanya, Nabi juga akan terus menjawab. Itu tanda bagaimana terbukanya Nabi SAW
wasallam. Itu tadi itu selama sang guru itu memang membuka majal. Ada guru memang membuka ruang tanya jawab, diskusi. Ada juga yang tidak membuka ruang, karena terkadang itulah kalau dibuka ruang ke sana kemari ngelantur tidak jelas, pertanyaannya tidak jelas. Yang terkadang dilihat kondisi, dilihat keadaan. Bisa secara terbuka, bisa juga secara pribadi, tanyakan langsung. Apalagi di masa sekarang bisa lewat telepon, bisa lewat surat, apa saja. Yang penting bisa mengetahui dengan jelas apa yang kita dengar. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang tidak seperti yang sebenarnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh saja berdebat. Berdebat terkadang dibolehkan, atau berdiskusilah lebih halusnya. Murajaat ketika mendapatkan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti, atau mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita pahami selama ini. Yang penting dengan cara yang baik saja, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi al-jidal terkadang dibolehkan. Yang pertama kata itu tingkatannya bil hikmah. Kadang kita menyampaikan dengan penuh hikmah. Terkadang butuh agak keras-keras sedikit. Wal mau'izah. Wal mau'izah al hasanah. Melarangan, teguran, kadang koreksi. Koreksi biasanya itu mau'izah. Terkadang tabiatnya manusia itu tidak suka ditegur, tidak suka dikoreksi, tidak suka disalahkan. Makanya perlu al-hasanah, al-mau'izah al-hasanah. Terkadang dikasih mau'izah terima, terkadang ada yang membantah. Ditegur banyak alasannya. Oh tidak, ada ulama bilang begini, ada ayatnya seperti ini, ada hadisnya seperti ini. Wajadilhum. Kalau dia sudah membantah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau dia ditegur, kemudian dia membantah, berarti butuh lagi itu bantahan lagi. Tapi itu dengan cara yang baik. Selama ada faedah di situ. Tapi kalau tidak ada faedah ditinggalkan. Artinya selama kita lihat jidal ini akan menuju kepada kebaikan. Tapi kalau perdebatan, diskusi atau apa saja, tapi ujung-ujungnya tidak ada kebaikannya, ini tetap juga keras kepalanya, ini juga tinggalkan saja. Penting sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan." Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Dengan ahli kitab dengan cara yang baik, apalagi dengan muslim. Ya. Ini kalau dengan ahli kitab saja ketika kita berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik, apalagi seorang muslim, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Ini orang zalim ini memang tidak mau mendengar. Biar disampaikan satu ayat, dua hadis kasir, jauh saya berdebat dengan begitu, tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Kamu berdebat dengan cara yang baik tidak mempan. Makanya Allah kata illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak mau menerima kebenaran, tinggalkan mereka. Jangan habiskan waktu dengan mereka. Jangan sia-siakan tenagamu hanya untuk mengurusi orang-orang yang memang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga hadisnya Aisyah menunjukkan bahwasanya terkadang kita boleh berusaha memadukan pemahaman antara ayat dan hadis. Berusaha menyatukan pemahaman antara satu ayat dan ayat yang lain, atau antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara satu ayat dengan hadis. Karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu zahirnya bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terkadang seperti terjadi kontra.
antara satu hadis dengan hadis seperti terjadi kontra. Begitu juga antara ayat dengan hadis. Makanya kita harus pandai-pandai ini, pandai-pandai bagaimana menyatukan atau memadukan antara ayat dan hadis tersebut. Dan itu banyak kitab-kitabnya. Kitab-kitab antara hadis dengan hadis, seperti kitabnya Imam Syafi'i, Ikhtilaful Hadis. Imam Syafi'i mengumpulkan hadis-hadis yang seperti bertentangan. Kemudian kasih solusinya, jalan keluar, bagaimana tarjihnya. Itu banyak metode-metodenya itu. Banyak metode yang ditempuh untuk memadukan pemahaman antara dua ayat atau dua hadis, antara hadis dengan ayat yang zahirnya bertentangan. Zahirnya saja. Seperti di sini hadisnya Ummu Mubashir, dia mendengar Rasulullah bersabda di rumahnya Hafsah, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati ahad alladhi baya'u tahtaha. Kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka semua orang yang membaiat Nabi di bawah syajarah, baiatur ridwan, di baiatur ridwan. Qalat bala ya Rasulullah, fantaharaha. Faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Jadi mendengar hadis tidak akan masuk neraka orang yang membaiat Nabi di bawah pohon ridwan, syajaratul ridwan. Hafsah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Allah mengatakan tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melalui itu neraka. Berarti semua masuk, semua melewatinya. Faqala Nabi SAW, qad qala Allah azza wa jalla, thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Artinya wa in minkum illa wariduha, artinya cuma melewati itulah jembatan di atas neraka jahanam. Semua orang beriman pasti akan melaluinya, tapi akan diselamatkan siapa yang Allah ingin diselamatkan. Ini beberapa di antara faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, bab liyuballigh al-ilma asy-syahidul ghaib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.